Bab 2. Teori interaksi simbolik George Herbert Mead. Indah Putri-Andarini 2019-210-100. Konsep teori interaksi simbolik ini diperkenalkan oleh Herbert Blumer sekitar tahun 1939. Dalam lingkup sosiologi, ide ini sebenarnya sudah lebih dahulu dikemukakan George Herbert Mead, tetapi kemudian dimodifikasi oleh Blumer Gun mencapai tujuan tertentu. Teori ini memiliki ide yang baik, tapi tidak terlalu dalam dan spesifik sebagaimana diajukan Mead. Interaksi simbolik didasarkan pada ide-ide tentang individu dan interaksinya dengan masyarakat. Esensi interaksi simbolik adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri manusia, yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna. Perspektif ini menyarankan bahwa perilaku manusia harus dilihat sebagai proses yang memungkinkan manusia membentuk dan mengatur perilaku mereka dengan mempertimbangkan ekspektasi orang lain yang menjadi mitra interaksi mereka. Definisi yang mereka berikan kepada orang lain, situasi, objek, dan bahkan diri mereka sendiri yang menentukan perilaku manusia. Secara ringkas, teori interaksionisme simbolik didasarkan pada premis-premis berikut. 1. Individu merespon suatu situasi simbolik. Mereka merespon lingkungan termasuk objek fisik atau benda dan objek sosial atau perilaku manusia berdasarkan media yang dikandung komponen-komponen lingkungan tersebut bagi mereka. 2. Makna adalah produk interaksi sosial. Karena itu, makna terlihat pada objek melainkan dinegosiasikan melalui penggunaan bahasa. Negosiasi itu dimungkinkan karena manusia mampu mewarnai segala sesuatu, bukan hanya objek fisik, tindakan atau peristiwa, atau bahkan tanpa kehadiran objek fisik, tindakan atau peristiwa itu, namun juga gagasan yang abstrak. 3. Makna yang diinterpretasikan individu dapat berubah dari waktu ke waktu, sejalan dengan perubahan situasi yang ditemukan dalam interaksi sosial. Perubahan interpretasi dimungkinkan karena individu dapat melakukan proses mental, yakni berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Karya tunggal Mead yang amat penting dalam hal ini terdapat dalam bukunya yang berjudul Mind, Self, dan Society. Mead mengambil 3 konsep kritis yang diperlukan dan saling mempengaruhi satu sama lain untuk menyusun sebuah teori interaksionisme simbolik. 3 konsep itu dan hubungan di antara ketiganya merupakan inti pemikiran Mead, sekaligus keywords dalam teori tersebut. Interaksionisme simbolis secara khusus menjelaskan tentang bahasa, interaksi sosial, dan refleksivitas. A. Mind atau pikiran. Pikiran yang didefinisikan Mead sebagai proses percakapan seseorang dengan dirinya sendiri tidak ditemukan dalam diri individu. Pikiran adalah fenomena sosial. Pikiran muncul dan berkembang dalam proses sosial dan merupakan bagian integral dari proses sosial. Proses sosial mendahului pikiran. Proses sosial bukanlah produk dari pikiran. Jadi, pikiran juga didefinisikan secara fungsional ketimbang secara substantif. Karakteristik istimewa dari pikiran adalah kemampuan individu untuk memunculkan dalam dirinya sendiri tidak hanya satu respon saja, tetapi juga respon komunitas secara keseluruhan. Berpikir menurut Mead adalah suatu proses di mana individu berinteraksi dengan dirinya sendiri dengan mempergunakan simbol-simbol yang bermakna. Melalui proses interaksi dengan dirinya sendiri itu, individu memilih yang mana yang di antara stimulus yang tertuju kepadanya itu akan ditanggapinya. Simbol juga digunakan dalam proses berpikir subjektif, terutama simbol-simbol bahasa. Hanya saja, simbol itu tidak dipakai secara nyata, yaitu melalui percakapan internal. Serupa dengan itu, secara tidak kelihatan, individu juga menunjukkan pada dirinya sendiri mengenai diri atau identitas yang terkandung dalam reaksi-reaksi orang lain terhadap perilakunya. Maka, kondisi yang dihasilkan dalam konsep diri yang mencakup kesadaran diri yang dipusatkan pada diri sendiri sebagai objeknya. B. Self atau diri. The self atau diri menurut Mead merupakan ciri khas dari manusia yang tidak dimiliki oleh binatang. Diri adalah kemampuan untuk menerima diri sendiri sebagai sebuah objek dari perspektif yang berasal dari orang lain atau masyarakat. The self juga memungkinkan orang berperan dalam percakapan dengan orang lain karena adanya sharing of symbol. Artinya, seseorang bisa berkomunikasi, selanjutnya menyadari apa yang dikatakannya dan akibatnya mampu menyimak apa yang sedang dikatakan dan menentukan atau mengantisipasi apa yang dikatakan selanjutnya. Jadi, the self berkait dengan proses refleksi diri yang secara umum sering disebut sebagai self-control atau self-monitoring. Melalui refleksi diri, itulah menurut Mead individu mampu menyesuaikan dengan keadaan di mana mereka berada sekaligus menyesuaikan dari makna dan efek tindakan yang mereka lakukan. Dengan kata lain, orang secara terlangsung menempatkan diri mereka dari sudut pandang orang lain. Dari sudut pandang demikian, orang memandang dirinya sendiri dapat menjadi individu khusus atau menjadi kelompok sosial sebagai suatu. Dengan kata lain, orang secara tak langsung menempatkan diri mereka dari sudut pandang orang lain.
Dari sudut pandang demikian, orang memandang dirinya sendiri dapat menjadi individu khusus atau menjadi kelompok sosial sebagai suatu kesatuan. Smith membedakan antara I atau saya dan me atau aku. I atau saya merupakan bagian yang aktif dari diri atau the self yang mampu menjalankan perilaku. Me atau aku merupakan konsep diri tentang yang lain yang harus mengikuti aturan main yang diperbolehkan atau tidak. I atau saya memiliki kapasitas untuk berperilaku yang dalam batas-batas tertentu sulit untuk diramalkan, sulit diobservasi, dan tidak terorganisir berisi pilihan perilaku bagi seseorang. Sedangkan me atau aku memberikan kepada I atau saya arahan berfungsi untuk mengendalikan I atau saya sehingga hasilnya perilaku manusia lebih bisa diramalkan atau setidak-tidaknya tidak begitu kacau. Karena itu dalam rangka-rangka pengertian tentang the self atau diri tergantung esensi interaksi sosial. Interaksi antara I atau saya dan me atau aku. Di sini individu secara inherent mencerminkan proses sosial. 3. C. Society atau masyarakat. Pada tingkat paling umum, Smith menggunakan istilah masyarakat atau society yang berarti proses sosial tanpa henti yang mendahului pikiran dan diri. Masyarakat penting perannya dalam membentuk pikiran dan diri. Di tingkat lain, menurut Smith, masyarakat mencerminkan sekumpulan tanggapan terorganisir yang diambil oleh individu dalam bentuk aku atau me. Menurut pengertian individual ini, masyarakat mempengaruhi mereka, memberi mereka kemampuan melalui kritik diri untuk mengendalikan diri mereka sendiri. Sumbangan terpenting Smith tentang masyarakat terletak dalam pemikirannya mengenai pikiran dan diri. Pada tingkat kemasyarakatan yang lebih khusus, Smith mempunyai sejumlah pemikiran tentang pranata sosial atau social institutions. Secara luas, Smith mendefinisikan pranata sebagai tanggapan bersama dalam komunitas atau kebiasaan hidup komunitas. Secara lebih khusus, ia mengatakan bahwa keseluruhan tindakan komunitas tertuju pada individu berdasarkan keadaan tertentu. Menurut cara yang sama, berdasarkan keadaan itu pula terdapat respon yang sama di pihak komunitas. Proses ini disebut pembentukan pranata. Dalam konsep teori Herbert Smith tentang interaksionisme simbolik terdapat prinsip-prinsip dasar yang dapat disimpulkan sebagai berikut. A. Manusia dibekali kemampuan berpikir tidak seperti binatang. B. Kemampuan berpikir ditentukan oleh interaksi sosial individu. C. Dalam berinteraksi sosial, manusia belajar memahami simbol-simbol beserta maknanya yang memungkinkan manusia untuk memakai kemampuan berpikirnya. D. Makna dan simbol memungkinkan manusia untuk bertindak atau khusus dan sosial dan berinteraksi. E. Manusia dapat mengubah arti dan simbol yang digunakan saat berinteraksi berdasarkan penafsiran mereka terhadap situasi. F. Manusia berkesempatan untuk melakukan modifikasi dan perubahan karena berkemampuan berinteraksi dengan diri yang hasilnya adalah peluang tindakan dan pilihan tindakan. G. Pola tindakan dan interaksi yang saling berkaitan akan membentuk kelompok bahkan masyarakat. Pada intinya, perhatian utama dari teori interaksi simbolik adalah tentang terbentuknya kehidupan bermasyarakat melalui proses interaksi serta komunikasi antar individu dan antar kelompok dengan menggunakan simbol-simbol yang dipahami melalui proses belajar. Terima kasih.